bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Indira Putri Soleha dari kelas 10-6. Secara umum, lembaga sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat selalu berbeda antara satu dengan lembaga lainnya. Perbedaan dari lembaga sosial tersebut terjadi karena proses maupun latar belakang yang melandasi terbentuknya dari lembaga sosial tersebut. Selanjutnya, fungsi lembaga sosial yaitu yang pertama ada fungsi manifest atau nyata. Fungsi yang disadari dan menjadi harapan banyak orang, contohnya keluarga, yaitu sebagai tempat bersosialisasi. Yang kedua, fungsi laten, yaitu fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama, contohnya perkawinan, yaitu sebagai menutup rasa malu. Selanjutnya, berdasarkan sudut perkembangannya. Yang pertama ada creative institution, yaitu lembaga sosial yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya adalah lembaga perkawinan. Yang kedua ada enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk. Contohnya lembaga pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah tempat di mana proses pengenalan jati diri serta proses bersosialisasi pertama kali dilakukan. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga sosial dalam keluarga. Yang pertama, adanya interaksi antara pria dan wanita. Yang kedua, interaksi dilakukan berulang seperti hubungan sosial dan proses perkawinan. Yang ketiga, terbentuknya keturunan yang disebut keluarga inti. Selanjutnya, ada 7 fungsi dalam lembaga keluarga. Yang pertama ada fungsi reproduksi, yang kedua fungsi sosialisasi, yang ketiga fungsi afeksi, yang keempat fungsi ekonomi, yang kelima fungsi pengawasan sosial, yang keenam proteksi atau perlindungan, yang terakhir yaitu pemberian status. Oh my god! Wow! Nah, selanjutnya ada lembaga pendidikan nih. Lembaga pendidikan itu apa sih? Lembaga pendidikan merupakan salah satu wadah sosialisasi nilai-nilai yang ideal di masyarakat. Jenis-jenisnya apa aja ya? Nah, jenis-jenis lembaga pendidikan sosial yaitu ada 3, informal, formal, dan non-formal. A few moments later. Selanjutnya ada lembaga politik. Lembaga politik itu apa sih? Lembaga politik adalah keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan tersebut. Selanjutnya ada fungsi lembaga politik. Di sini ada 4, yaitu yang pertama memelihara ketertiban di dalam, menjaga keamanan di luar. Yang ketiga mengusahakan kesejahteraan umum, dan yang terakhir mengatur proses politik. Selanjutnya, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi muncul pada saat orang melakukan barter secara rutin, membagi tugas, dan mengakui adanya tuntutan seseorang terhadap orang lain. Nah, ini adalah fungsi lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi yaitu ada pertama, pedoman dalam mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, pedoman dalam melakukan pernukaran barang dan jasa. Yang ketiga, pedoman dalam menentukan harga jual beli. Yang keempat, pedoman dalam menggunakan tenaga kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis lembaga ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan ada 3. Yang pertama ada lembaga keuangan, yang kedua badan usaha milik negara atau BUMN, dan yang terakhir adalah lembaga keuangan mikro atau LMK. Nah, juga ada loh struktur lembaga ekonomi. Di sini ada 3. Yang pertama adalah sektor agraris, yaitu meliputi kegiatan pertanian, dan yang kedua sektor industri, yaitu ditandai dengan adanya produksi barang dan jasa. Dan yang terakhir adalah sektor perdagangan, yaitu aktivitas penyaluran barang dari produsen ke konsumen.
selanjutnya ada lembaga agama. Lembaga agama apa sih? Nah, lembaga agama itu adalah suatu lembaga penting yang mengatur kehidupan masyarakat, khususnya mengenai umat dengan penciptanya. Tujuannya untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya. Nah, yang terakhir ada fungsi-fungsi lembaga agama nih. Fungsi-fungsi lembaga agama ada apa aja ya? Yang pertama adalah sebagai pedoman hidup. Yang kedua adalah merupakan tuntutan prinsip benar atau salah. Yang ketiga adalah pedoman perasaan keyakinan. Yang keempat ada pengungkapan keindahan. Dan yang terakhir adalah memberikan identitas kepada manusia. Sekian tugas video dari saya. Mohon dimaafkan jika ada salah kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.